Baik rekan-rekan, karena sudah jam 9, jadi kita mulai aja ya. Untuk kali pertama ini, saya akan menggunakan bahasa Indonesia, supaya terasa lebih dekat dan nggak terlalu serius lah gitu ya. Karena saya harapannya kita meeting ini dengan situasi yang santai, rileks, dan bisa berdiskusi dengan lebih lebih enak gitu ya. Jadi perkenalkan, tim kami ini dari FET kita sebut sebagai CrossEVET. Itu singkatan dari Committee of Research and Community Services of FET. Hubungan CR OSC-nya agak-agak ngacak gitu ya. Ini tinggal next aja Pak ya? Oke. Pakai pointer? Nggak bisa Pak. Gimana Pak? Mana Pak? Oke. Nah, sebelum kita memulai, itu Pak Farid berpesan kepada tim kita untuk memperkenalkan Pak Panji ya, sebagai rekan baru kita di FET. Pak Panji, saya berikan waktunya sebentar untuk berkenalan dengan teman-teman di sini ya. Silakan Pak. Nah, ini dipegang aja boleh, didekatkan ke mulutnya. Silakan Pak Panji. Ya, selamat pagi teman-teman semua. Ya senang sekali di pagi yang cerah ini bisa bergabung bersama-sama di forum ini yang pertama juga ya. Iya. Di forum ini yang pertama. Ya perkenalkan, nama saya Panji Nursetia Dharma. Ya biasa dipanggil Panji. Ya sebelumnya saya bekerja di North Carolina State University sebagai asisten research professor. Saya mengambil PhD di Jepang di Chiba University dan saya mengambil postdoc di JSPS postdoc fellow selama 2 tahun di Jepang juga. Ya, ya mudah-mudahan kita bisa ini ya, bisa berkolaborasi. Saya pikir di sini banyak ini ya, banyak orang-orang hebat lah kalau saya lihat di apa namanya di Google Scholar-nya ya. Publikasinya sangat banyak gitu ya. Ya harapannya kita bisa ini ya, berkolaborasi interdisipliner, jadi kita bisa saling ini ya, saling membantu gitu ya, saling membuat winning tim. Mungkin kalau mau diskusi lebih banyak nanti di luar forum. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Panji. Ya, jadi kami jadi tujuan kita mengadakan acara ini menjawab tadi harapannya Pak Panji ya, bahwa kita saling berkenalan, saling sharing apa yang kita lakukan dalam tim riset kita sehingga kita bisa berkolaborasi. Oke. Saya perkenalkan dulu tim dari CrossEVET ya. Ada segitiga di situ karena kita cuma bertiga. Siapa orangnya? Ini dia ya. Ada Pak Gilang, Pak Ilham, dan saya. Oke. Kenapa segitiga? Karena kita itu adalah the triangle inequality guys. Oke. Ini jokesnya kita nih. Oke. Nah, kenapa tim ini dibentuk ya? Tim ini dibentuk ada beberapa harapan ke depan ya. Karena FET itu punya research vision dalam 5 tahun ke depan. Yang pertama itu adalah kita ingin nanti setiap dosen di FET itu jadi expert di bidang mereka masing-masing. Menjadi expert sehingga mereka bisa memimpin research team mereka sendiri-sendiri. Kemudian sebagai salah satu indikatornya adalah jadi setiap lecturer kita harapkan setiap tahun itu bisa publish satu Q1 journal dan sebagai corresponding author. Nggak cuma ikut riset teman-temannya gitu ya, tapi sebagai leader di dalam risetnya itu gitu. Itu visi kita ke depan. Kemudian ini juga yang nggak kalah pentingnya ya, bahwa kita akan menggunakan
materi-materi riset kita itu di dalam kelas, sebagai materi di dalam pengajaran kita gitu. Sehingga akan lebih, membawa impact ke dalam kelas kita masing-masing nih nanti. Jadi materi di kelas juga terupdate terus setiap tahun dengan, materi-materi riset yang kita lakukan. Oke, itu visi kita ke depan. Terus caranya gimana nih? Oke, nah kita plan-nya itu, kita membentuk klaster namanya. Jadi di FET kita sudah sepakat dengan rekan-rekan untuk membentuk klaster-klaster. Klaster ini kita kelompokkan berdasarkan research interest dari teman-teman. Ada pertama itu supply chain, ada Pak Wira di situ, Pak Filsa, Pak Sri, Bu Sri, Bu Uci ya, Pak Surya. Kemudian ada klaster mechanical design and manufacturing engineering, ada Pak Kus, Pak Farid, Pak Budi, Pak Iwan. Kemudian ada klaster cyber physical system atau CPS, ada saya bertiga dengan Pak Gilang, Pak Ilham, dan ada Pak Wandi, Pak Raffi, dan Bu Ariana. Oke. Kemudian ada educational technology, Pak Arya di situ dengan Bu Desi, Pak Patrick, Bu Gita, dan Pak Tombak. Dan ada klaster ekologi 4.0, Pak Santo di situ. Jadi nanti setelah kita selesai dengan introduction kita, masing-masing dari klaster ini nanti akan mempresentasikan tentang riset mereka nih. Gitu. Apa sih isi riset di tiap klaster? Nah, mulai dari situ mungkin kita akan ada diskusi lebih lanjut antar klaster misalnya, atau teman-teman yang belum join ke klaster bisa join ke situ. Ya, kalau ada tema-tema yang menarik bisa kita kerjasamakan. Jadi nanti rencananya adalah di tiap klaster ini bisa lintas prodi, oke. Tapi nanti FET itu melalui Renstra-nya nanti itu akan punya yang namanya target-target community service dan research di sebelah sini ya, di sebelah kanan. Nah, maka nanti kita akan buat namanya KPI matrix untuk setiap klaster. Sehingga nanti output dari klaster ini bisa kita petakan ke prodi di sebelah kanan. Jadi harapannya klaster ini akan jadi mesin untuk membuat output riset dan community service-nya gitu. Jadi engine-nya bukan di dalam prodi, tapi engine-nya di dalam klaster. Tapi nanti parameter output-nya itu di-set untuk setiap prodi. Nah, misalnya saya di sini ada dari MI, ada Pak Wandi, Pak Raffi, Pak Gilang, Bu Arena, kita kan ada MI, CS, IS di situ ya. Nah, maka meskipun saya dari MI, kita kerjakan riset sama-sama gitu, itu nanti akan berdampak ke prodi IS dan CS. Sebaliknya nanti kalau Pak Gilang atau Pak Raffi bikin riset, itu akan berdampak juga ke MI. Oke, itu harapannya kayak gitu. Oke, rencana yang kedua adalah kita akan menggunakan meeting seperti ini reguler nih. Oke, sebulan sekali kita akan adakan untuk terus mengupdate apa aja yang ada di klaster kita. Kemudian kita melakukan ini nih, ya, yang akan dipresentasikan oleh Pak Gilang. Pakai ini, Pak. Oke, selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-ibu. Nah, di CrossEvent sendiri kita akan mengenalkan namanya Research Productivity Range. Dan untuk tahun ini untuk tahun 2004-2005 kita mencari berdasarkan Google Scholar Index per 30 Juni 2025. Kalau misal ada yang mungkin masih papernya masih mungkin baru di-accept tapi belum dipublish, kemungkinan besar belum masuk di dalam ini. Nah, apa sih sebenarnya Research Productivity Range ini? Sebenarnya kita di sini ingin mengetahui sebagai bagian dari refleksi kita, bukan sebagai untuk ajang bahwa mungkin dosen A lebih baik dari dosen B atau enggak, tapi sebagai ajang refleksi seberapa produktif sih kita dalam setahun terakhir. Nah, pertama kita akan menekankan role sebagai corresponding author. Kenapa? Atau first author. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin masing-masing lecturer di FET ini mampu ngelit atau mampu menjadi leader dari risetnya itu sendiri. Sehingga kita harapannya banyak muncul leader-leader dari FET ini yang mampu ngelit risetnya. Nah, yang kedua adalah tentu kita menekankan
kualitas dibandingkan sekedar kuantitas. Jadi kita berharap bahwa semakin banyak nih paper-paper yang kita tembus ke Scopus, ujung-ujung syukur-syukur kita bisa masuk ke Scopus Q1 seperti itu. Jadi kita menekankan quality compare to quantity. Tapi dalam parameter yang sekarang, dalam rank sekarang kita masih belum memisahkan antara jurnal dan conference. Jadi masih dipersatukan, dan yang kita belum memasukkan haki atau paten karena itu cukup sulit ya. Apalagi kalau teman-teman belum memasukkannya ke Sinta, jadi itu sangat sulit parameter untuk mencarinya. Sehingga di sini kita hanya fokus ke papernya saja. Dan tentu productivity rank ini belum sempurna, masih banyak sekali celah untuk perbaikan. Tapi setidaknya dari productivity rank ini kita bisa menjadikan refleksi dan istilahnya kayak sebagai bagian dari perbaikan kita untuk tahun-tahun berikutnya. Nah, berdasarkan riset productivity ranks yang sudah disusun oleh tim CrossIFAT, ini adalah riset productivity rank, dan ya Pak Kus sangat overperform, sangat paling overperform dibandingkan yang lain. Kemudian disusul Pak Jati, Pak Wandi, dan selanjutnya seperti itu. Nah, sekali lagi riset productivity ranks ini tidak hanya mengandalkan kuantitas ya, tidak hanya sekedar seperti kuantitasnya berapa banyak jumlah paper, tapi juga kualitasnya. Dan juga kita menekankan terhadap corresponding author, yaitu di mana dosen-dosen yang mana mau dan mampu untuk ngelit riset itu akan bernilai lebih di sini. Jadi bagaimana sih penilaian rank ini sebenarnya? Nah, pertama adalah ini jumlah publikasi ya, yang kita tahu bahwa yang biru ini jumlah publikasinya dan yang merah ada corresponding author. Mungkin dari teman-teman bisa lihat bahwa ada beberapa yang mungkin semisal jumlah publikasinya dikit tapi productivity rate-nya lebih besar. Itu bisa jadi karena pertama dia sebagai corresponding author, atau yang kedua dia publish di Scopus seperti itu. Sehingga kalau kita punya corresponding author maka poinnya akan dikalikan 5. Kalau hanya publikasi maka poinnya akan dikalikan 1 seperti itu. Dan juga untuk Scopus Publication seperti ini. Nah, kalau dari data yang kita miliki untuk setahun terakhir ini memang masih sekitar 50% dari total dosen yang pernah yang sudah publish di Scopus Publication, dan kita harapkan dengan adanya cluster ini kita bisa meningkatkan hingga seluruh dosen setidaknya pernah publish dalam 1 tahun kalender di jurnal Scopus seperti itu. Dan ini juga International Joint Publications ini juga sangat penting. Jadi kalau bisa kita bisa berkolaborasi mungkin dengan rekan-rekan kita saat di S3, S2 atau saat postdoc, dan juga jumlah dari external research grant. Dan dari external research grant baru 3 dosen yang sudah memiliki untuk kalender tahun yang lalu, yaitu Pak Kus, Pak Jati, sama Pak Wira. Seperti itu. Nah, sekali lagi bahwa riset productivity range ini digunakan untuk sebagai bahan refleksi untuk kita bahwa mungkin kita perlu improve lagi, atau mungkin kita perlu untuk lebih memperbaiki dan berinisiatif dalam riset kita seperti itu. Dan productivity range ini akan diupdate setiap 6 bulan, jadi setiap 1 semester kita akan melihat bagaimana progres dari masing-masing dosen, dan kita harapkan bahwa semua dosen setidaknya bisa mengejar productivity rank yang tinggi sehingga bisa meningkatkan jumlah publikasi dan riset di FIT itu sendiri. Mungkin itu dari saya, mungkin saya kembalikan ke Pak Ilham. Terima kasih Pak Gilang. Oke, beralih ke saya ambil alih sebagai moderator. Untuk acara kita rencananya adalah kita akan urutkan dari grupnya CPS, berarti Bu Ariana pertama, kemudian supply chain Bu Uci, kemudian edutech Pak Arya, kemudian MDMI Pak Budi, dan yang terakhir adalah Pak Santo yang dari kultural ekologi. Nah, tanpa berlama-lama, tapi mungkin agak aneh ya, karena mestinya kan coffee time tapi kopinya belum ada. Jadi mohon maaf lahir batin. Jadi untuk sementara kita bisa mulai dulu oleh Bu Ariana, silakan Bu. Waktu dan tempat dipersilakan.
Itu mic-nya, Pak. Pakai ini aja. Ya, punya Bu Arya. Mic-nya. Buat itu. Bisa nyantol nih Pak, ada di situ. Di mic. Saya pegang aja. Nyantol kemana? Oh bisa. Oh ya, menambahkan kita hari ini ada snack box itu sponsornya dari Pak Farid sama dari CPS ya. Ya, Wow. CPS jadi sponsor tetap ya. Boleh ditambah dari yang lain. Bahasa Indonesia apa bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja. Oke. Oke, selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Jadi pagi ini saya sebenarnya di sini karena dipaksa Pak Jati. Dipaksa Pak Jati buat presentasi mengenai research yang ada di CPS Group. Nah, sebelum lanjut mungkin saya bakal perkenalkan dulu. Jadi CPS itu tadi singkatan dari Cyber Physical System ya. Sebenarnya grup ini udah dibentuknya dari lama sekali ketika zamannya Pak Fikri ya Pak. Jadi Pak Fikri waktu dulu pernah membentuk grup ini. Kebetulan membernya kebanyakan yang sering ada di IoT Lab. Nah, untuk risetnya masih mungkin Pak Jati yang paling aktif di sana ya. Cuman maksudnya untuk member yang lainnya sering hilang dan pergi begitu saja. Nah, jadi melalui program yang baru ini kita dikumpulkan lagi, dipaksa untuk bersatu kembali. Jadi kita berusaha untuk mengumpulkan ide-ide bersama. Nah, membernya ada Pak Jati, ada Pak Wandi, Pak Raffi, Pak Gilang, saya dan juga Pak Ilham. Nah, di sini kita sudah merumuskan beberapa kali ide, beberapa kali meeting, ya 3 atau 4 kali meeting kalau nggak salah. Jadi kita melakukan beberapa kali meeting di depannya IoT Lab. Nah, ini beberapa kali disupport konsumsinya dari Pak Wandi, Pak Jati, dan sebagainya. Nah, berdasarkan yang sudah kita diskusikan, sebetulnya kami memiliki banyak topik dan ide, tapi kebanyakan idenya itu mungkin untuk diimplementasikan di Indonesia itu masih agak sulit. Jadi karena kita ingin berusaha supaya kita bisa memasukkan proposal di Dikti dan sebagainya, kebanyakan riset di Dikti itu lebih lebih berfokus kepada implementasi yang bisa diimplementasikan di Indonesia seperti itu. Jadi kita berusaha mencari topik yang kira-kira bakal acceptable untuk Dikti dan sebagainya. Nah, jadi berdasarkan diskusi kita sebelumnya, kita setuju untuk mengambil 2 topik besar. Yang pertama yaitu Blue Skies for Jakarta, yang kedua adalah Safeguarding the Java's Coastline. Nah, jadi 2 topik ini akan kita bahas secara singkat melalui presentasi hari ini. Nah, jadi untuk yang pertama adalah Blue Skies for Jakarta ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi berdasarkan tema ini, jadi kita ingin membuat udara yang ada di Jakarta itu menjadi lebih bersih ya. Mungkin itu PR yang sulit ya. Karena ya kita tahu sendiri banyak sekali polusi yang ada di Jakarta ya, mulai dari emisi kendaraan, industrial activities-nya, banyak sekali konstruksi yang menyebabkan polusi, lalu polusi dari rumah tangga dan juga dari sektor agrikultural. Nah, di sini problem kita adalah saat ini Jakarta itu menempati posisi 251 dari air quality yang dimiliki. Nah,
kalau kita mau mengimplementasikan atau memperbaiki kondisi Jakarta, artinya di sini kita memiliki tantangan bahwa luas Jakarta itu sekitar 661,5 km persegi, di mana ini terdiri dari 44 kecamatan dan juga 267 kelurahan. Nah, ini cukup sulit untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, selanjutnya kita mengambil topik ini sebenarnya ini adalah ide besar dari Pak Wandi ya. Pak Wandi nggak ada ya? Oh, belum. Padahal saya mau nanya ke Pak Wandi ya. Bapaknya kabur. Jadi Pak Wandi itu sudah berkontribusi dengan menaruh beberapa sensor di beberapa lokasi di Jakarta. Dan sensor tersebut sudah diverifikasi dan sudah ditampilkan secara resmi melalui website Nafas ya Pak? Atau website apa ya? EQI sesuatu. Pokoknya ada sudah si device-nya Pak Wandi itu sudah terverify dan sudah intinya sudah acceptable untuk dipakai melihat kualitas polusi yang ada di udara di Jakarta gitu. Jadi terinspirasi dari hal tersebut kita bisa melanjutkannya ya. Artinya kita sudah memiliki data mengenai kondisi udara di Jakarta gitu. Nah, jadi di sini kita juga pasti akan memikirkan bagaimana untuk mengimplementasikan. Nah, di sini kita terbatas ya kalau misalkan kita memiliki banyak budget yang dimiliki oleh APBD DKI Jakarta mengenai polusi itu sekitar 1,4 triliun. Nah, di sini topik yang kita ingin propose itu mengambil dari kita mau mencakup beberapa poin yang ada di PBB itu, yaitu di sini ya tentang kesehatan and well-being, sustainable cities and communities, climate action, and also life on land. Jadi kita mencari solusi yang related dengan 4 poin ini yang ada dari PBB. Nah, di sini kita memberikan 3 solusi. Yang pertama adalah di sini kita mau mempropose mengimplementasikan air purifier. Saat ini kan air purifier yang sudah ada itu air purifier yang ukurannya mungkin sekitar setengah badan kita yang paling besar ya, yang biasanya dijual di marketplace. Nah, nanti kita akan nge-propose static air purifier tapi yang ukurannya lebih besar, mungkin setinggi badan orang atau lebih besar lagi. Lalu yang kedua adalah air purifier yang mungkin diletakkan di atas mobil ya. Ini saya generate pakai AI jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah air purifier ditaruh di atas mobil. Jadi mungkin harapannya jadi ketika mobil itu berputar-putar, jadi dia juga berusaha untuk memfilter udara yang ada di sekitar. Nah, lalu ada solusi yang terbaik, salah satunya menggunakan tanaman, yaitu di sini lidah mertua, namanya lidah mertua. Ini sangat bagus sekali karena tanaman ini sangat menyerap polusi udara yang ada di sekitar kita. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa memulai menanam ini di rumahnya karena ini lumayan mengurangi polusi udara. Dan perawatannya cukup mudah. Nah, yang kita fokuskan untuk saat ini, ini tadi ya penjelasannya. Saya langsung aja. Jadi untuk si air purifier itu sebenarnya kita terinspirasi dari produk yang dibuat oleh Cina. Jadi di Cina sana mereka membuat air purifier yang cukup tinggi, di mana air purifiernya ini ukurannya setinggi gedung gitu. Jadi air purifier ini dia seperti cerobong, lalu di cerobongnya ini ada filter-filter yang dipasang dan filternya itu tidak perlu filter yang mahal ya. Mungkin untuk filter-filter yang kalau kita beli air purifier itu kan harganya cukup mahal ya. Satu filternya 300-500 ribu. Nah, yang filter di sini harapannya kita bisa menggunakan misalkan kayak plastik daur ulang atau kain-kain bekas yang diolah lagi ya tentunya, yang lebih tipis supaya bisa memfilter udara. Nah, berdasarkan yang sudah dilakukan Cina ini, jadi cakupan, jadi misalkan ketika kita memiliki air purifier setinggi ini, setidaknya misalkan area yang ada di sekitarnya mereka juga memiliki udara yang better gitu ya. Jadi ketika memiliki air purifier ini, udara yang ada di sekitar air purifier ini akan lebih terfilter dengan baik gitu. Nah, di sini ide yang akan kita implementasikan adalah mungkin kita akan menggunakan 3 basic bahan ini ya. Jadi misalkan kita menggunakan semacam kipas atau sesuatu yang bisa berputar yang akan menyedot udara dari luar.
Nah, nanti bentuknya mungkin air purifier ini akan setinggi orang atau lebih tinggi sedikit ya. Lalu di dalamnya akan ada filter. Nah, filternya ini kita akan membuat dari bahan-bahan mungkin yang bekas atau sebagainya yang murah, karena kita perlu maintenance setiap kali kita harus ganti, kita harus cuci dan sebagainya. Nah, untuk bisa menyalakan kipas ini, maka kita membutuhkan energi. Kalau kita meletakkan air purifier begitu aja kan susah ya instalasi. Misalkan katakanlah kita menaruh si air purifier ini di tengah taman kota. Nah, itu kan kita butuh instalasi listrik dan sebagainya. Jadi, harapannya kita akan menggunakan solar panel ini untuk memberikan energi pada si kipas ini agar bisa berputar. Seperti itu. Nah, lalu implementasi ke depannya adalah, jadi karena kita tadi memiliki beberapa ratus kecamatan dan sebagainya, harapannya misalkan ide ini terrealisasi, jadi misalkan setiap kecamatan memiliki minimal 10 atau 20 air purifier. Jadi bisa diletakkan di beberapa area open space yang ada di Jakarta. Setidaknya orang-orang terutama yang misalkan sedang bermain di taman atau di tempat yang kita ingin rileks tanpa adanya polusi, itu setidaknya udaranya betul-betul bagus ya, terhindar dari kotoran-kotoran rokok, polusi udara dan sebagainya. Nah, jadi kita ingin meletakkan beberapa lokasi dan harapannya setiap dari air purifier ini kita berikan seperti device yang digunakan Pak Wandi saat ini ya. Jadi device ini bisa mendeteksi seberapa bersih air udara yang ada di sekitarnya ya. Jadi nanti si sistem ini akan harapannya bisa terintegrasi, misalkan kita punya centralized system ya, di mana akan mengirimkan data ke pusatnya. Nah, nanti kita bisa mengontrol menggunakan handphone. Nah, harapannya si air purifier ini dia akan otomatis nyala ketika udara di sekitarnya buruk gitu ya. Jadi si air purifier ini tidak menyala 24 jam, namun akan menyala ketika udara di sekitarnya itu terasa kurang baik gitu. Harapannya jadi lokasi-lokasi seperti taman, bermain, dan sebagainya itu akan menjadi bersih. Selanjutnya, kebutuhannya. Nah, jadi saat ini yang ingin kita breakdown ada beberapa topik. Jadi ketika kita mau membuat sistem air purifier ini, kita membutuhkan adanya mathematical modeling. Jadi ini nanti kita akan melakukan optimization ya, di mana kita harus menentukan titik-titik mana yang harus diletakkan air purifier ini. Lalu tentu saja kita harus membuat desain dari air purifier itu supaya murah, terjangkau oleh masyarakat, dan nanti bisa terintegrasikan dengan IoT system sehingga bisa dikontrol dari pusat. Terus kita akan implementasikan software untuk di aplikasi di HP dan juga di device-nya dari air purifier. Dan juga kita harus menganalisa mengenai operation sama maintenance planning, karena ini hal yang paling penting ya, supaya air purifier ini bisa digunakan secara berkelanjutan hingga lama. Oke. Nah, lalu ini adalah topik kedua yang kita miliki. Jadi idenya adalah kita ingin mencari topik di mana topik itu mengenai mitigasi bencana. Nah, ini juga salah satunya diberikan ide dari Pak Wandi sama Pak Gilang. Jadi Pak Wandi itu kemarin nge-propose menggunakan LoRa system ya. Jadi kita ingin melihat saat ini kan di Indonesia sering terjadi gempa bumi dan juga kadang-kadang tsunami. Nah, jadi supaya kita bisa melakukan pemantauan terhadap adanya tsunami, maka kita membutuhkan, sebetulnya saat ini sudah ada sensor-sensornya sih di Indonesia. Namun permasalahan utamanya adalah sejak sensor itu mendeteksi, itu cukup si sensor itu tidak dengan cepat mengirimkan peringatan kepada kita ya, terutama kepada personal yang ada di sekitar pantai. Gitu. Jadi hal yang paling penting itu sebetulnya adalah kita harus mengirimkan pesan ke handphone itu secara cepat, karena itu adalah hal yang paling penting. Jadi ketika terjadi gempa, tsunami kan biasanya terjadi karena adanya patahan lempengan yang ada di tengah laut. Iya, di tengah laut, di mana sebenarnya kita nggak tahu, sensornya betul-betul jauh misalkan di dasar laut. Nah, proses pengiriman data dari tengah laut hingga sampai ke manusia itu membutuhkan waktu lama, sedangkan proses terjadinya tsunami itu sangat-sangat cepat sekali ya. Mungkin hanya dalam waktu 5-15 menit ya sejak terjadinya gempa. Nah, jadi kita membutuhkan suatu sistem yang sangat cepat.
Nah, di sini yang akan kita propose adalah kita mau menggunakan sistem yang bisa mengirimkan notification ke HP kita masing-masing, terutama untuk orang yang ada di pesisir pantai. Nah, saat ini solution yang kami dapatkan, jadi misalkan di sini adalah sensor, namanya sensor DART ya. Jadi ini salah satu sensor yang paling baik yang dimiliki Indonesia. Jadi ini sensor ini dia floating di atas laut. Nah, cuman saat ini sensor ini mungkin masih, saya kurang tahu ya mereka menggunakan apa, tapi kedepannya kita akan nge-purpose menggunakan solar panel juga. Jadi supaya harapannya dia memiliki energi untuk bisa mengirimkan sinyal ke misalkan ke antena yang ada di pinggir pantai. Nah, nanti harapannya di pinggir pantai ini dia bisa mengirimkan SMS notification kepada para penduduk yang ada di sekitar sana. Harapannya seperti itu. Cuman kita tidak tahu ya, karena kalau saya baca dari internet saat ini itu problem dari DART ini karena dia floating on the top of the surface itu paling sering ini dicuri oleh penduduk. Karena kan dia berat ya, mungkin bisa dikiloin ya. Jadi problemnya adalah si sensor ini sering sekali dicuri. Jadi kenapa kita sering tidak mendapatkan notifikasi atau notifikasinya terlambat karena beberapa sensor itu dicuri gitu. Jadi tidak ada notifikasi secara baik ke orang. Nah, jadi harapannya nanti kita meletakkan beberapa sensor di laut, lalu sensor ini akan mengirimkan adanya misalkan bahaya atau adanya gelombang yang tinggi atau adanya gempa kepada orang-orang yang ada di pinggir pantai. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin notice kadang-kadang kan kita tuh misalkan nih kadang-kadang ya, saya pertama kali datang ke Sampurna dulu, saya tuh tiba-tiba dapat message dari Krispy Kreme. Padahal saya nggak pernah beli di sana kayak gitu. Jadi sebetulnya setiap BTS atau kan misalkan katakanlah kita punya Telkomsel, Indosat dan sebagainya. Nah, masing-masing dari provider SIM card itu mereka memiliki kemampuan untuk seperti jadi kayak misalkan saya lagi ada di Sampurna. Berarti BTS yang ada paling dekat dengan saya, dia akan bisa mengirimkan broadcast semacam itu. Nah, itu Krispy Kreme itu mungkin dia juga menggunakan fitur dari si Telkomsel ini gitu. Nah, kalau berdasarkan informasi Pak Gilang ya, Pak Gilang menginformasikan bahwa broadcast ini tuh sebetulnya gratis dan bisa dimanfaatkan pemerintah untuk memberikan notifikasi seperti ini. Jadi BTS yang terdekat dengan misalkan pantai harusnya dia mampu memiliki kemampuan untuk mengirimkan SMS notifikasi ke HP-HP yang ada di area pantai gitu. Nah, jadi kedepannya mungkin akan menggunakan sistem semacam ini. Jadi harapannya orang-orang yang ada di pinggir pantai itu tidak telat untuk mengetahui datangnya tsunami. Nah, itu saja dari kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan? Oke, kita buka pertanyaan. Mungkin siapa yang mau bertanya atau diskusi? Oke, belum ada. Kalau saya yang nanya ke grup sendiri masalahnya. Ya, jadi memang di acara ini memang kita kan mau ada semacam update yang rutin ya untuk grup masing-masing untuk biar mempermudah juga. Salah satu yang kebayang saya itu kan adalah kayak BKD gitu ya, untuk biar ada gitu, beneran ada buktinya. Nah, ini adalah gitu. Mungkin saya satu tanya aja deh biar ada minimal satu. Nah, yang saya ingat itu memang problemnya adalah yang saya baca itu rata-rata baterai yang dicolong. Udah kebayang belum kayak misalnya kayak skema untuk misalnya satu alat mati backupnya? Itu sih yang biasanya sih kan orang nanya ya. Untuk yang ini atau yang tadi, Pak? Yang ini aja. Yang ini aja ya. Nah, kalau ini sebetulnya ya misalkan di pinggir pantai, misalkan Parangtritis ya Pak, tentunya kita memiliki beberapa sensor sih Pak. Jadi misalkan satu area nggak cuma satu. Jadi kalau sampai device-nya rusak, harapannya akan ada backup dari beberapa lainnya. Misalkan ini area satu ya Pak, ini ada sekitar 5 atau 6 device yang akan mendeteksi area tersebut. Jadi harapannya kalau ada satu rusak, ada backup-nya gitu sih Pak. Kalau itunya aja sih. Cuman problemnya ya itu sih Pak, sulitnya adalah biasanya sering hilang device-nya sih Pak. Iya, hilangnya. Betul.
Jembatan Suramadu, ini jembatan penyeberangan banyak yang hilang. Oke, makasih Bu Ariana. Karena sebenarnya kita cuman punya waktu sampai jam 11, jadi memang alokasi waktunya 15 menit. Jadi selanjutnya adalah Bu Uci dari grup apa lupa. Terima kasih Bu Ariana, aplaus ya Bu Uci kalian. Ya. Santai Bu Uci. Pegang cuy. Langsung di-upload ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Sama seperti Mbak Ariana, sebenarnya saya juga dipaksa sama Kak Jati untuk mempresentasikan next project planning kami di supply chain lab ya. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, di sini kami mencoba topik yang akan kami angkat nanti adalah memanfaatkan digitalisasi, dan seperti melihat penjelasan dari Mbak Ariana, itu ada perpotongan antara yang akan dikerjakan oleh lab kami. Jadi sepertinya kolaborasi untuk research itu besar gitu. Nah, mungkin pertama-tama saya memperkenalkan dulu nama grup kami. Grup kami itu kita menamakan Next Chain ya, Next Chain. Nah, we hope that Next Chain ini akan menjadi memberikan solusi-solusi untuk permasalahan future supply chain management. Nah, kepanjangannya sendiri adalah Next Gen Supply Chain Intelligence Lab ya. Jadi dari penamaannya aja di sini kami akan memanfaatkan digital transformation untuk mencapai sustain supply chain. Nah, Bapak Ibu sekalian, member dari supply chain ini sendiri ada Pak Wira sebagai ketua, saya dan Pak Filsyah, Pak Surya, dan Bu Tika. Nah, seperti gambaran yang saya jelaskan sebelumnya, di sini kami mencoba untuk memanfaatkan transformasi digital, karena seperti yang kita ketahui, semua era sekarang ini sudah ke era digital ya Bapak Ibu sekalian. Membayar pun kita sedikit-dikit pakai QRIS segala macam. Nah, terus ada beberapa permasalahan yang dihadapi bukan hanya industri sebenarnya, tapi lebih besar lagi ya, terjadinya uncertainty, ketidakpastian. Nah, contohnya mungkin di industri demand-nya menjadi tidak pasti, terus permintaan karena banyak preferensi, jadi masyarakat mempunyai banyak pilihan untuk produk-produk misalkan. Nah, inilah permasalahan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh industri. Nah, di sini kami mencoba mengutilize digitalisasi dengan mencoba melakukan salah satunya yang sudah dilakukan oleh student kami itu memprediksi bagaimana sih permintaan pasar gitu, sehingga industri-industri bisa terbantukan mengenai apa aja sebenarnya kebutuhan pasar, berapa kuantitinya dan segala macam. Itu adalah sebagian kecil contoh dari riset yang akan kami lakukan. Mungkin tadi kalau Bu Ariana sudah lebih detail, di sini kami belum mendetailkan fokus dari digital transformation-nya, tapi sebenarnya beberapa
riset terkait digital transformation sama sustainability sendiri itu sudah kami lakukan, baik secara mandiri oleh Pak Filsya, Pak Wira, saya sendiri, ataupun itu kami berkolaborasi dengan mahasiswa. Nah, seperti yang Bapak Ibu lihat sekalian, ada 2 topik besar yang akan kami lakukan di riset ini, yaitu digital transformation sama sustainability supply chain. Nah, digital transformation yang saya sebutkan tadi adalah seperti memprediksi apa aja sih kejadian-kejadian yang akan datang berdasarkan historical data yang ada sebelumnya gitu. Atau mungkin memprediksi rute-rute apa aja yang bisa kita tempuh untuk mengefisiensikan cost dari industri dalam delivery barang misalkan. Nah, itu adalah sebagian kecil scoop dari riset yang akan kami lakukan. Nah, untuk sustainability supply chain sendiri mungkin berupa pengukuran performansi dari rantai suplainya sendiri, apakah sudah optimize atau belum berupa monitoring. Nah, jika belum optimize, mungkin dari situ kita akan mempelajari lagi menggunakan data analitik apa aja sih yang perlu dioptimize, bagian apa di rantai mana yang perlu kita perbaiki. Nah, itu adalah salah satu bagian dari sustainable supply chain. Nah, ini kedua topik ini diharapkan mensupport visi dari NextChain sendiri, di mana visi kami akan memanfaatkan augmented intelligence to create sustainable, adaptive, inclusive solution untuk berkolaborasi dengan fakulti beberapa semua prodi yang ada di Faculty of Engineering, Faculty of Business, sama Faculty of Education. Jadi kami berharap sebenarnya member kami itu masih membuka peluang ya, chance untuk Bapak Ibu sekalian untuk berkolaborasi. Semoga dari tadi presentasi Mbak Ariana, Ibu Ariana, kita bisa berkolaborasi. Di mana sih titik-titik apa tadi Bu, sensor yang terbaik ya, yang lebih efektif dan efisien. Nah, itu bisa dibantu oleh supply chain management untuk menentukan titik-titik yang paling optimal. Mungkin untuk dari device-nya sendiri akan dibuat oleh kelompoknya Bu Ariana, tapi penentuan titiknya itu bisa dikolaborasikan dengan NextChain. Ya, seperti itulah Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk key research area-nya sendiri, di sini kita ada 8 area riset. Ini masih planning. Nah, ke-8 area ini kami buat sebenarnya diharapkan area ini dapat mensupport kami, utamanya Pak Filsya, Pak Wira, Bu Tika untuk mendapatkan gelar GB nantinya, karena sudah harus mendetail ya Bapak Ibu sekalian area ininya, area risetnya. Nah, pertama adalah digital supply chain optimization and routing, smart inventory and demand forecasting, sustainable logistic and infrastructure and network design, lean digital integration and circular supply chain, decision support system, sustainable supplier and stakeholder evaluation, digital quality and maintenance analytic, and technology adoption and sustainability readiness for SME. Nah, masih general Bapak Ibu sekalian, kita belum memfokuskan karena sebenarnya area teknik industri sendiri itu cukup besar ya Bapak Ibu, as long as that's a system, itu adalah scope dari industrial engineering sendiri. Nah,
Di sini adalah framework dari supply chain analytic. Seperti yang saya bilang tadinya adalah kita akan memanfaatkan transformasi digital di mana IoT di sini akan mengcapture data ya, dia bisa menggunakan semacam sensor dan akan menampilkan bagaimana sih kondisi real time saat ini. Nah, dari data-data yang di-capture akan ditransformasikan, akan dikirim ke pusat pusat data transformasi digital itu sendiri dan akan diolah oleh optimisasi AI seperti AI optimization untuk menyiapkan ini sebenarnya routing-routing yang optimize. Nah, ada juga tools lain yaitu machine learning. Nah, machine learning di sini akan mempelajari, akan memprediksi apa aja sih keputusan-keputusan yang terbaik gitu. Jadi dia akan mempelajari data-data historical hingga menyiapkan keputusan-keputusan yang lebih baik. Nah, dari sini kita akan melakukan pengukuran performance dari supply chain-nya sendiri apakah sudah optimize atau belum. Nah, jika belum, apa yang perlu apa yang perlu ditingkatkan. Nah, disinilah kita melakukan continuous improvement sehingga tercapailah sustain dari supply chain itu sendiri. Nah, tools yang akan digunakan selanjutnya adalah berupa simulasi untuk predictive and prescriptive analytic. Kami juga menggunakan optimization model, ya, model matematik seperti linear programming, heuristik, ya. Dan kami juga akan memanfaatkan, nah digitalnya di sini kami akan memanfaatkan simulation software seperti Anylogistic dan kami juga akan memanfaatkan business intelligence and data handling di sini untuk machine learning like Python, R, and SQL. Nah, itu aja dari saya, Bapak Ibu sekalian. Semoga ada gambaran apa yang bisa kita kolaborasikan di NextChain. Please ya, we on invite you to collaborate with us in our lab. Ya, mungkin itu aja Bapak Ibu sekalian dari NextChain. Ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Ada yang mau bertanya? Udah ada kopinya udah datang. Nah, ini baru coffee time nih. Udah jam berapa ya? Udah mau jam 10. Biasanya orang luar udah jam 10 udah pusing mereka. Oke, ada pertanyaan kah sambil diskusi kita ya? Biasanya Pak Iwan mau ada tanya nih. AI sangat luas, kalau kimia matchnya kemana ya? Soalnya Kaprodinya udah ini nih, ajak-ajak saya ini. Pak Wira, apa Pak? Kalau bisa dong, kan tadi ada tuh yang reduce kayak polusi. Nah, kita harus berkolaborasi nih sama Pak Iwan dong. Iya nggak Pak Wira? Polusi. Iya, atau rekayasa produk mungkin ya Pak ya, bisa. Materials yang tes kayak research on materials yang bisa dipakai yang lebih sustain dari supply and demand-nya, pemetaan rantai pasoknya, sampai mainan sama anak sos juga bisa kita nanti. Iya. Jadi sampai ngurusin geopoliticsnya juga bisa. Nah, tapi ya we're not into that. I mean like
rantai pasok tuh kan dari yang global sampai yang Iya. mikro itu ada. Nah, kalau ngurusin materialsnya itu bisa kita masukin ke arah sustainable supply chain-nya, Pak. Nah. Kalau jadi kan supply chain itu sendiri juga nggak terbatas pada sistem, tapi membuat sampai membuat kebijakan juga itu bisa jadi scope dari industrial engineering supply chain management. Iya. Iya, Chain reaction beda, Pak. bisa rekayasa material bisa sih Pak. Gimana sih membuat produk yang rabas mungkin dengan lebih ekonomis, itu bisa. Kita bisa kolaborasi dengan ME juga untuk ini mengetes materialnya gitu. Ada lagi nggak Bapak Ibu? Oh, bisa dong. Bisa dong. Nangis saya Bu, tiap hari saya muji Ibu. Kan digital Pak, kan digital. Gimana kita menarik? Iya, Saya lihat gimana hati, kita Bu. menarik customer gitu. Biar kan kita invite semuanya Pak. Kopinya boleh nggak? Kalau apa Makanya kita invite semua kan, nggak cuman. Kayaknya dewa banget gitu loh. Kita VCD kayaknya ya. Oh ya udah deh, VCD juga dewa. Sorry guys, just try to make a joke. Oke, ada lagi nggak Bapak Ibu? Ya, jadi industrial engineering itu memang luas Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk berkolaborasi, untuk semua interdisciplinary itu sangat-sangat terbuka gitu. Yang jelasnya objektif dari industrial engineering supply chain ini adalah gimana sih kita mengoptimize, membuat sistem itu lebih efektif dan efisien. Itu sih Bapak Ibu sekalian. Oke. Lagi? Untuk mempercepat waktu ya, kita lanjut ke Pak Arya dari grupnya EduTech ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Iya. Iya, Thank you. makasih, Bu. Aplaus dulu dong buat Bu Uci. Bu, ambil Bu kopinya Bu. Mantap memang effortnya. Buat meeting selanjutnya aja Bu Uci videonya. Buat meeting selanjutnya aja. Nah udah. Lumayan ada spoiler. Silakan Pak Arya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang sebelumnya sudah presentasi, saya juga dipaksa oleh Pak Jati untuk menjadi ketua klaster dan untuk presentasi hari ini. Sebelumnya klaster ini tidak ada namanya, cuman Pak Jati udah kayak, Pak Arya bikin klaster ya? Oke, ngomongin apa? Bingung juga mau ngomongin apa. Tapi pada saat itu saya sama Bu Eci itu sedang melakukan penelitian memang di sekitaran educational technology gitu. Nah, kenapa saya sama Bu Eci ini tiba-tiba bisa melakukan penelitian bareng? Itu karena cerita lagi sebelumnya, jadi ada alumni dari Math Education, rest in peace. Dia tiba-tiba kontak saya untuk kayak, Sir bisa nggak gitu project saya di kelas creative coding untuk dijadikan tesis gitu. Nah kamu bukannya sekarang pada saat itu gitu ya udah mau lulus gitu kan, udah mau selesai, udah mau sidang, masih keburu atau enggak gitu. Nah udah gitu Bu Eci pertama kalinya kontak saya, ngobrol lah gitu kan. Nah saya seneng juga tuh pada akhirnya project yang di kelas saya itu dijadikan tesis sama dia.
dan apa namanya itu jadi membuka pikiran saya bahwa kelas ini mata kuliah saya ini creative coding ini bisa ternyata nggak hanya membuat visual yang bagus gitu ya, karena kan saya kan dari visual communication design, jadi kita biasanya orientasinya itu lebih ke visual, warna gitu ya, teks dan lain-lain. Nah, interactivity gitu. Nah, jadi apa namanya itu membuka lagi karena proyeknya dia ini untuk anak math education gabung ke kelas creative coding pertama kalinya belajar programming, itu dia udah langsung kepikiran, sir saya bisa nggak pakai ML5? ML5 itu machine learning for web. Nah, untuk belajar two-dimensional shape gitu. Wah ini berat juga, kamu yakin saya mau coba sih sir gitu, ya udah boleh gitu. Akhirnya ada tentunya nggak lancar ya perjalanannya dia ini. Jadi kayak 2 minggu sebelum submission itu dia kontak saya, sir data model saya nggak, data set saya nggak bisa kebaca gitu. Nah akhirnya saya bantu dia untuk bikin data set itu, training segala macam udah hasilnya oke, dan itu disubmit dan pada saat presentasi ya anak-anak VCD yang lain juga jadi kayak wah hebat juga ya gitu, ternyata bisa walaupun baru belajar programming bisa bikin aplikasi yang seperti itu. Nah, saya itu background-nya kurang lebih seperti itu ya. Research cluster ini kenapa menjadi educational technology. Nah, member kami itu ada saya sendiri, ada Bu Eci, ada Pak Patrick yang sedikit agak offset karena background-nya security. Tiba-tiba saya ajakin educational technology, cuman setelah diskusi banyak di 2 kali meeting kita, tampaknya ada yang bisa diimplementasikan, yang pasti yang penting sih buat saya setidaknya expertise dari walaupun sebelumnya belum relate, setidaknya ada expertise yang bisa di-convert menjadi educational technology. Nah, ada Bu Gita dan Pak Tombak di sini. Nah, perannya masing-masing nanti akan saya jelaskan juga. Jadi basically di cluster kami ini we are experimenting with alternative ways of teaching and learning methods. Nah, menggunakan media apa? Interactive media, machine learning, and artificial intelligence. Nah, ini saya sudah presentasikan di SU Academic Festival menggunakan machine learning for web atau ML5JS library untuk memperkenalkan bangun datar ya menggunakan Handpose. Dan di sini ada mahasiswa kami, Samantha, dia membuat game menggunakan Handpose juga, di mana jarak index finger dengan thumb ini thumb finger akan menjadi pinching and then selecting objects, di mana itu mengajarkan anak-anak untuk mengkategorikan ini jenis sampah gitu ya, gitu. Jadi kurang lebih cara-cara yang seperti ini yang tidak konvensional ini kita mau bereksperimen dan kita coba diterapkan di kelas gitu, kelas yang beneran. Okay, main objectives to develop and evaluate experimental web application, enhancing teachers' digital competence. Nah ini in primary mathematics education. Nah saat ini gitu ya, kan ada asterisknya di situ, not limited to other educational topics. Tapi pada saat ini yang sedang kami explore adalah math education, gitu, karena memang berawalnya dari situ gitu dulunya. Kalau ada specific objectives-nya, basically saya menyampaikan ke teman-teman di cluster saya ini bahwa kata Pak Jati kan saling setiap ini harus punya luarannya masing-masing gitu, setiap member ini. Jadi makanya di sini ini yang mendevelop WECI bagaimana setiap member ini bisa mewakili atau merepresentasikan ekspertisnya masing-masing walaupun dalam educational technology, topik educational technology. Nah, di sini ada application development, dan ada enhancement for teachers digital competence dan student engagement learning, juga yang terakhir ada visual exploration. Di application development ini ada saya dan Pak Patrick. Untuk yang fokusnya dengan kegiatan belajar dan mengajar itu saya serahkan ke Bu Eci lah gitu.
Dan visual exploration ini ada Pak Tombak dan Bu Gita. Karena memang expertise Pak Tombak dan Bu Gita itu bagaimana bentuk-bentuk atau visual-visual ini bisa menjadi materi untuk ajar gitu ya. Nah, ini baru kita bahas kemarin karena terinspirasi dari pengalamannya Pak Tombak, kesulitan untuk belajar matematika, walaupun Pak Tombak sadar matematika itu penting gitu buat dia, tapi buat dia itu akan sangat sulit. Nah, bagaimana bisa engage siswa-siswa yang kurang lebih seperti Pak Tombak ini dulunya, agar bisa lebih semangat lagi untuk belajar matematika gitu. Jadi kemarin ditunjukkan oleh Pak Tombak ada 2 segitiga dengan lingkaran, itu bisa jadi siluetnya kucing gitu ya misalnya gitu. Terus discover how many students are having difficulties in learning math, itu salah satu yang data yang mau kita kumpulkan juga gitu. Kalau misalnya kita mau advancing teknologinya, tapi apakah studinya juga siap gitu untuk menerima advance teknologi itu? Kalau misalnya konvensional aja mereka sulit untuk menerima. Nah, apakah ini bisa menjadi solusi? Apa justru menjadi ya beban, betul, jadi beban untuk siswanya itu sendiri, tambahan gitu ya, beban gitu. Lalu yang BKD, beban kinerja. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ini adalah tesisnya Stefani, alumni Math Edu, yang saat ini udah nggak ada, sayang sekali. Kalau misalnya masih ada, kita bisa implement langsung gitu ya, menjadi research cluster yang lebih besar lagi. Nah, ini sudah sudah terpublikasi dan sudah di cite juga sama, saya lupa ya, ada international researcher gitu yang men-cite ini. Jadi memang kita tidak sendirian, di luar sana juga ada orang yang mencoba untuk mencari alternative ways of teaching math gitu. Nah, ini salah satu contohnya. Dulu dia masih pakai body pose karena pada saat itu si library ML5 ini hand pose-nya itu baru bisa 1 tangan. Jadi nggak mungkin begini. Jadi lingkaran nggak masuk akal ya. Sekarang dia udah bisa 2 tangan. Gitu. Lalu framework yang kita pakai untuk research kita ini, basically untuk semua luaran ini kita memakai framework yang sama. Itu TPACK framework. Dan fokusnya itu ada di curriculum development-nya. Bagaimana nggak mungkin kita tiba-tiba di kelas, hey, ini ada educational technology baru nih, itu alternatif teknologi yang mau kita ajarkan. Nah, itu kita harus membangun kurikulum yang tepat juga untuk memakai medium ini gitu kan. Lalu assessment-nya seperti apa gitu, both untuk student dan untuk teachers-nya juga. Lalu bagaimana kita melatih ini untuk guru-guru ini. Nah, kita perlu mengukur juga kan kompetensi guru-guru ini tuh sejauh mana sih gitu tentang teknologi. Karena yang terakhir kayak setahun atau sampai 2 tahun yang lalu dari SMA 48 Jakarta itu kita PKM masih menanyakan, sama Pak Filsa juga ya, kita ya masih menanyakan kok bisa router kita dihack gitu kan. Lalu masih menanyakan hal-hal yang seperti itu gitu yang terkait dengan internet lah. Sementara di luar sana kita masih orang-orang udah explore banyak hal gitu kan. Nah, tentunya itu perlu kita training. Nah, bagaimana gitu mereka bisa ngejar pengetahuan mereka sampai ke level itu. Lalu dievaluasi nih dari yang kita sudah, Bu Eci nanti akan mengumpulkan data pengetahuan guru-guru ini terhadap teknologi itu sudah sejauh mana gitu. Nah, nanti kita akan evaluasi. Lalu professional development-nya bagaimana guru-guru ini juga tidak hanya kita kasih gitu, tapi bagaimana guru-guru ini juga mendevelop sendiri gitu programnya gitu. Kita pengennya mereka nantinya akan menjadi independen gitu, karena kan kita mau mendorong juga, kita nggak mau mereka itu bergantung pada kita gitu intinya. Gitu, kita ingin memberi kebebasan. Nah, ini semangat yang saya dapat juga dari open source library gitu, karena mereka tidak ingin bayaran gitu ya, nggak bergantung sama investor atau lain-lainnya, tapi mereka bisa berdiri sendiri dan apapun idenya bisa dikeluarkan
gitu. Nah ini kita mau terapkan juga ke guru-guru ini gitu. Dan ini disupport juga ya oleh journal tahun 2024 kalau nggak salah some university in China gitu. Lalu oh ya, saya mungkin akan tunjukkan juga ya. Kita pada akhirnya itu tidak fokus ke machine learning dan AI saja, tapi kami juga ingin eksplor hal-hal lain gitu ya, teknologi yang yang kategorinya tetap unconventional, tapi tidak yang se-advance machine learning atau artificial intelligence. Nah di sini saya mencoba untuk mengeksplor visual programming gitu. Jadi ini hasil diskusi juga di cluster kami bahwa gimana ya gitu caranya ngajar guru-guru ini untuk programming, kan kayaknya susah banget ya, computational thinking kayaknya udah lewat gitu. Nah, jadi saya menggali ini visual programming for education, ternyata banyak sekali jurnal-jurnal yang atau artikel yang membahas tentang visual programming untuk guru-guru. Nah, ternyata itu sekarang orang masih mengharapkan ada gitu. Jadi belum ada. Setiap artikel yang membahas visual programming for education itu pasti dia ngebahasnya Scratch gitu. Karena nggak ada lagi di luar itu. Itu yang didevelop oleh Google gitu. Nah, kami mencoba untuk mendevelop itu. Nah, ini salah satunya ini untuk visual programming to create n-gons. Jadi misalnya di sini ada ini kita bisa 5 ditambah 3 gitu ya, di connect outputnya nanti akan menghasilkan visualnya seperti ini gitu. Dan ini angkanya bisa kita ganti, let's say jadi 12 kah gitu. Jadi berubah menjadi seperti itu gitu. Nah ada satu lagi di sini math flower. Ini ada 2 output. Jadi ini kan sudah disediakan gitu ya. Nanti harapannya guru-guru itu bisa ya udah build from scratch gitu. Nah contohnya ini ada 2 output, tapi kita hanya punya 2 value dan 1 arithmetic. Nah ini kita bisa tambahkan value ini. Jadi value ini masih acak ya. Jadi every time we click value, it will give us random numbers. Nah ini mungkin kita coba subtraction. Kita bisa sambung di sini. Sambung di sini berarti 4 untuk n. Dan D-nya berarti 1 ya, karena 8, tutup. Ini 1, ya salah dong. Berarti 7-nya, ini by the way output yang atasnya itu yang akan jadi itu ya, angka utamanya dikurangi misalnya 1 gitu. Berarti N sama dengan 4, D sama dengan 6. Berarti hasilnya math flower pattern-nya seperti ini. Gitu. Nah, semua ini nantinya kan akan menjadi satu semacam instructional design di satu web application intinya gitu. Nah, begitu saya udah bicara itu sama Bu Eci, mungkin untuk guru-guru ini coba di awal for free. Tapi if they want to build their own program, kayaknya mereka bisa subscribe gitu. So we're thinking about monetizing this project gitu. Nah, makanya not bad idea juga gitu kan. Boleh juga nih gitu research ini bisa jadi uang gitu kan. Kita nggak cuman mengekspor sesuatu gitu, tapi ini bisa balik lagi jadi donasi lah ya buat kita. Buat cluster ini. Oke, kita kembali lagi ke sini. Nah, begitu Bu Eci bilang seperti itu, saya langsung kepikiran, kalau misalnya mau jualan, berarti kita butuh brand. Nah, saya langsung kepikiran karena ini terinspirasi oleh math, si web application ini, berarti kita namakan sudut aja ya gitu. Maksa sih sebenarnya ke SU Education Technology, dipas-pasin aja. Tapi sebenarnya nggak ada hubungannya sama cluster kita. Emang sudut ini punya filosofi yang menurut saya sangat baik gitu untuk cluster kami. Nah, filosofinya adalah kami belajar dari sudut pandang yang berbeda gitu, mengajak guru-guru ini untuk coba kita
kesampingkan papan tulis gitu ya, atau presentation atau kayak PowerPoint seperti ini, kita mengajar dengan caranya sendiri gitu, how we program those application gitu ya, sebagai media mengajar. Nah, ini juga sudut itu sebagai ada 2 garis begitu ya, sehingga membentuk sudut gitu. Jadi sebagai titik temu gagasan. Jadi pada saat kami brainstorming gitu, harapannya kita akan selalu menemukan gagasan-gagasan baru untuk mengembangkan educational technology. Dan yang terakhir adalah interdisiplin nih. Pak Jati boleh nggak ajak dosen FOB, PAS, atau FOE, hehe gitu. Karena ini sesuatu yang kalau misalnya kita monetizing nggak mungkin gitu, kita hanya di di develop oleh FET aja gitu. Jadi kan sebenarnya Bu Eci juga FOI gitu kan. Nah, setiap ada pertanyaan dari saya pada saat mendevelop sesuatu gitu, Bu Eci gimana ini gitu, ini udah bener atau belum? Oh, itu kayaknya harusnya tanyanya Bu Desinta nih gitu, soalnya kalau geometri Bu Desinta nih yang paling ngerti gitu kan. Nah, makanya harus ngajak dosen yang dari lain untuk mengembangkan ini juga gitu. Nah, tentunya untuk FOB, pastikan ini kalau misalnya ini akan menjadi sebuah startup, kita butuh business plan gitu. Nah, untuk startup yang berbasis donasi ini, atau kita menjadi open source atau subscription based application ini, gimana caranya? Apakah orang tertarik? Apakah kita tidak merugikan masyarakat? Karena kan ini pendidikan ya, sesuatu yang sensitif kalau misalnya kita monetizing gitu. Kita bukan mencari return of investment sebenarnya. Yang kita cari adalah bagaimana bayar server gitu kan, bayar development gitu ya, maintenance si web servernya seperti apa, supaya guru-guru ini tetap berkreasi gitu menggunakan web platform kita ini gitu. Jadi makanya ini harapannya. Nah, oke, ini bayangannya aja website-nya seperti apa, AI generated. Nggak ada waktu soalnya. AI generated mockup. Nah, jadi ada logonya, di situ ada courses, ada quizzes, ada journal. Nah, journalnya ini, jadi cluster ini tidak berhenti sampai si web application ini akhirnya dipublish gitu ya. Kita akan tetap terus generated dan create diary gitu, di mana guru-guru itu bisa, mungkin kalau misalnya di komunitas game itu ada developer diary gitu ya, yang ini perusahaan game ini lagi bikin apa aja sih gitu, biasanya itu. Nah, saya terinspirasi oleh itu, jadi ada jurnalnya atau esai kali ya kalau di akademisi, perkembangannya tuh apa aja ide-ide yang sedang kita kembangkan, dan harapannya guru-guru bisa aktif juga di dalam jurnal sini, kita dapat feedback langsung dari guru-guru itu gitu. Dan ada tagline-nya, belajar dari sudut pandangmu, matematika dasar, pengantar sains. Bahkan AI thinks we should teach sejarah dunia di dalam math education, I don't know why. Iya, kayaknya tiba-tiba disconnect terus sejarah dunia gitu. Ada revisi. So, iya makanya semuanya ininya sama lagi deskripsinya. Iya, matematika dasar. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu semua, untuk segala kekurangannya apa yang sedang kami develop ini. Terima kasih atas perhatiannya. Oh iya. Jadi ini nanti outcome-nya adalah apa, semacam modul gitu ya, atau gimana sih? Bagus banget soalnya, I'm so fascinated by the idea. Join cluster kami. Iya betul. Enggak, karena ini hasilnya betul-betul bisa diaplikasikan, jadi kontribusi dari yang katanya Menara Gading itu ya, kan universitas sering dibilangnya tinggi di langit, dewa-dewa katanya, terus sementara di lapangan seperti apa. Jadi buat saya ini this is so inspiring gitu ya. Jadi kalau betul-betul kontribusi nyata, pelatihan guru kayak apa gitu, this is very good. Tapi saya pengen tahu, jadi outcome-nya nanti seperti apa Pak? Outcome-nya? Bikin apa? Iya, dan nanti mungkin ditujukannya
level pendidikan tertentu kali ya, nggak kan Iya. ada TK, SD, SMP, Iya betul gitu Bu. kan ya? Nah, itu yang sebenarnya masih belum kita Iya. ini ya, kita bahas di cluster kami karena begitu saya bikin web, wah bagus nih kata Bu Eci gitu kan. Tapi ini untuk ini levelnya gitu ya. Atau lagi develop yang machine learning, ini bagus nih. Tapi ini untuk primary kelas berapa sampai kelas berapa gitu kan. Nah itu kita masih belum tahu nih arahnya kemana nih. Untuk yang mana fokusnya kita masih belum tahu. Karena setiap kali saya ada ide, saya kasih lihat ke Bu Eci, itu pasti, oh ini untuk ini nih gitu, ini untuk ini. Jadi kita masih mengumpul karena belum fokus banget. Nah, iya sementara kata Bu Eci juga kan butuh apa tuh namanya worksheet ya, kalau nggak salah. Worksheetnya seperti apa gitu. Nah, gue juga butuh waktu nih kata Bu Eci gitu kan, butuh belajar juga gitu worksheetnya seperti apa. Jadi nanti outcome-nya baru ketahuan gitu sih Bu Vera. Semoga menjawab Bu. Ya, thank you Bu. Ya, thank you. Thank you Bu Vera. Ada yang lagi mau nanya lagi? Apa langsung mau join? Mau join cluster. Langsung mau join. Oke. Terima. Ya. Okay. Open recruitment. Edukasi pranikah ya, bikin langsung. Itu subcluster ya, Pak. Subcluster. Kita banyak yang belum tercerahkan gitu bahwa saya melihat hanya observasi aja, mereka tuh pikir menikah ya menikah aja, asal cinta main cinta, punya uang, keluarga penduduk, daripada gitu kan ya. Mungkin itu subcluster itu bisa didukung oleh FAST. Psychology. Yes. Oke, terima kasih Pak Arya. Aplaus lagi. Baik, terima kasih. Selanjutnya oleh Pak Budi dari MDMC ya. Kelas. Pak, mic-nya Pak. Harus pakai. Iya. Ayo Pak. Kantong sini aja ya. Ya bisa. Ini Pak kerah bisa di sini juga bisa. Sini aja deh. Oke. Ini. Oke. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Terima kasih Pak Jati atas kesempatannya dan grupnya juga. Saya di sini dari cluster MDMI. MDMI itu Center of Materials Design Manufacturing Excellence. Anggotanya Pak Farid, Pak Kus, saya dan Pak Iwan. Di sini saya akan jadi saya aman. Oke. Tapi dalam hal ini saya akan karena waktunya singkat, jadi saya akan hanya berbicara dari apa yang saya tahu bagian mekatronik. Oke. Pak, saya baru ini dengar istilah mekatronik. Sebenarnya mekatronik itu dari mechanical, electronics. Ya. Di sini semua saya mau hanya berbicara tentang
ya perjalanan kelas dan juga research saya gitu. Oke. Kita tahu dari sini udah banyak yang tahu ya industri 1.0, 2.0. Kita nggak tahu nih di sini ada yang bilang sekarang ini 5.0, tapi kita arahnya pasti akan ke AI, humanoid robot, arahnya ke sana-sana. Bahkan yang sekarang itu AI udah terlalu cepat berkembangnya. Okay. Saya mengajar electrical circuit dan mekatronik. Electrical circuit saya mengikuti BKSTM, mengajarkan seperti ya di sini yang biasa-biasa saja deh. Tapi yang bagian mekatronik saya tidak mengikuti yang tradisional, mengajarkan seperti op-amp, mungkin logic gitu. Karena dari pengalaman saya di industri, untuk mechanical engineering ini nggak begitu kepake. Tahu dasarnya oke, tapi nggak pas praktek kebanyakan kita belajar sendiri. Jadi untuk dari itu saya langsung loncat ke microcontroller, belajar sensor, yang basic-basic seperti motor, stepper motor. Kemudian dulu itu ada final project-nya, tapi sekarang udah nggak ada karena MI itu udah terlalu sibuk. Fokusnya adalah ke industri atau practice application sama lifelong learning. Jadi saya mengajarkan di lab itu, saya nggak banyak bercerita, hanya mengarahkan, kemudian mereka yang cari. Karena kan sudah ada Google, apalagi sekarang saya udah lihat, yang di lab itu student saya sudah mulai menggunakan AI. Kalau salah, mereka carinya ke AI, nggak nanya ke saya dulu. Bagus ya untuk saya. Dan saya mau ke depannya itu mulai mengaplikasikan AI. Di 2024-25 ini saya belajar banyak dari tentang machine learning dari student saya, dari Bu Ariana juga. Ini dulu ada, kalau mekatronik dulu masih ada Pak Amar. Saya pun ubannya belum banyak. Ada Pak Iwan, ada Pak Gus. Dulu kita ada exhibition, ini masih fast track student sekitar 20-30 anak. Jadi setiap kelompok 3 anak itu bikin sesuatu final project-nya. Seperti contohnya ini ada mobil-mobilan, tapi diperintah dengan voice recognition. Saya nggak ngajarin, tapi mereka harus cari sendiri. Ada color sorting machine, ada yang lain-lain juga. Ini hanya sedikit, saya cepatin aja ya. Kemudian di FYP mereka bisa juga terapkan, seperti contohnya ini. Ini sebenarnya ada conveyor kecil, kemudian barangnya disorting dengan menggunakan sensor warna. Jadi ada sensor warna di sini. Kalau merah bisa belok, kalau hijau lurus, dan lain-lain. Ini juga dulu sama Pak Santo, kita bikin batik mesin. Jadi jadi ada patternnya, terus dibikin mesinnya. Ini jadi 1 paper, lumayan, dengan VCD. Selain itu juga dapat Best Presenter Award. Ini juga ada yang bikin CNC machine. Dua-duanya ini female, tapi mereka kerjanya seperti yang student male. Angkat-angkat besi, motong. Ini lumayan berat. Dan Pak Kus presentasikan dapat Best Paper Award di conference.
Oke. Kemudian saya dulu juga mau dulu saya bikin robotik, dulu belum mengerti, tapi dibuat oleh mereka berdua. Ini salah satunya kerja di automation juga. Oke. Tapi sayangnya setelah studentnya graduate, tidak ada yang lanjutin. Jadi bahannya teronggok di situ aja, nggak bisa jalan. Oke. Kadang ada problem-problem kecil. Kalau saya sendiri harus cari tahu errornya di mana, ngerjain sendiri itu waktunya banyak. Jadi sayang nggak bisa jalan lagi sekarang. Ini juga ada CNC lagi. Kemudian ini studentnya Pak Farid, sekarang bekerja di Denso. Jadi ini ada mini compression test untuk food. Misalnya contohnya kalau kita punya keripiknya mau diukur seberapa renyah, itu pakai food tester. Dan kalau lihat harganya ini 150-an juta. Jadi student ini bikin sekitar mungkin 5-10 juta aja. Jadi 1/10-nya. Yes. Jadi ini sedikit, ini juga pernah kerja sama Pak Jati. Dulu ada towing vehicle di Toyota, mereka diminta, Pak Jati diminta untuk membuat secara otonomus, nggak ada drivernya lagi. Itu juga sudah berhasil. Itu sedikit dari saya. Kemudian dari sini, tahun ini dan tahun sebelumnya, dari 2024, saya mau mulai fokus ke robotic design, manufacture, automation, control. Nah, ini bagiannya Pak Kus, Pak Farid. Okay. Mungkin nanti nanya juga ke Pak Jati. Okay. Kemudian kedepannya mau kita terapkan AI ataupun task adaptive learning robot. Saya tidak tahu namanya apa ya. Jadi contohnya pernah nggak Bapak Ibu pernah lihat kalau di YouTube tuh ada robot yang melipat baju, bikin kopi, masang nasi goreng. Kayak masang nasi goreng itu sebenarnya yang saya lihat itu, jadi mereka hire chef betulannya dulu, kemudian direkord, kemudian diekstrak menjadi gerakannya robot. Mungkin kita mau arah ke sana juga. Mungkin ini bakalan paling susah nih, humanoid robot, dan budgetnya tinggi, mungkin nggak sampai sana juga ya. Ini yang terakhir ini FYP dari student. FYP student ini juga dibantu Bu Ariana awalnya. Idenya adalah, well, daripada saya ngomong lama-lama, lebih baik lihat videonya udah langsung ketahuannya. Nggak ada suaranya nih. Ini juga sudah diaudit sama tim IE. Oke, jadi kalau dulu itu kita mau sorting barang pakai sensor biasa, misalnya sensor color, sensor berat, atau yang lain-lain gitu ya. Tapi kalau pakai machine learning, sekaligus hanya pakai satu kamera saja. Pakai satu kamera, kelihatan, langsung bisa disortir. Jadi kalau mau sortir, ini salah satu demo. Sudah di tag, kemudian tinggal disortir. Mimpinya sih dulu, kalau robotnya dikasih satu box Lego, dibuka, terus disortir, bisa assembly sendiri. Terlalu tinggi. Terlalu tinggi, tapi ya cukuplah sampai lumayan lah sampai sini. Ini juga salah satu student, ini lebih mau ke bagaimana caranya kita mau membuat produk untuk anak SMP, SD, ataupun SMA untuk belajar robotik. Jadi dibuat ringan, kemudian mereka bisa belajar coding, kemudian dikontrol dengan joystick,
dan juga dikontrol dengan hand gesture. Jadi multifungsi, saya rasa cocok ke depannya untuk anak-anak yang mau belajar robotik sebagai pengenalan. Ini satu lagi apa ya? Oh, ini Bu Uci yang tes. Bu Uci sebagai bintang tamunya. Oke. Nah, yang ini kalau tadi kan untuk education jadi ringan gitu, kecil dan gerakannya tersendat-sendat gitu. Kalau ini yang lebih agak advance, ini maksudnya kita mau bikin yang small scale, mungkin kedepannya bisa buat untuk industri gitu. Dilihat dari konstruksinya dia kelihatan lebih apa ya, lebih robust, rugged. X dan Y-nya di sebenarnya juga awalnya tuh bukan mau bikin robot seperti ini, tapi robot yang lebih besar gitu. Cuma ada kendala material, kita nggak bisa dapat material yang mahal gitu. Lalu akhirnya berubah ke ini. Ini pun berubah dikerjakan kurang dari 1 bulan. Ya begitulah kalau student di MI itu kadang suka menunggu lama sampai akhir baru mau kerja. Yang terakhir ini Delta Robot. Delta Robot ini biasanya untuk kecepatan, tapi akurasinya kurang. Mimpinya tuh mau bikin ini, bikin seperti misalnya ini kue disortir, masuk ke packaging, lalu berjalan. Itu sedikit dari saya. Ini Pak Farid. Pak Farid banyak juga studennya yang bikin, terakhir itu bikin tensile test untuk plastik. Kemudian banyak juga yang dibikin. Karena waktunya singkat saya nggak menampilkan semua. Tapi intinya Pak Farid itu expertise di bagian desain mechanical properties, materials masuk juga, mesin design. Jadi ini juga kadang menerima project dari industri. Ini Pak Kus. Pak Kus, kalau nggak salah itu ada Q1 di 4D printing. Masuk di Pak Kus itu expertnya di manufacturing, finite element dan juga materials. Yang terakhir Pak Iwan, oke, kita udah di chemistry. Oke. Terima kasih. Ya. Jika ada feedback atau komen silakan. Kita ada websitenya di Sampurna juga ya. Ini nih. Oke. Di sini. Ada, dicari di Sampurna ada. mdmi.sampurnauniversity.ac.id. Project-project yang sudah kita buat. Apa ada pertanyaan?
Ya, Pak Budi, ini sebetulnya kan apa yang dikerjakan mahasiswanya Pak Budi itu sebenarnya sangat related dengan bidang saya. Dulu kebetulan S1 saya kan teknik elektro Pak. Jadi apa yang ditampilkan Pak Budi sebenarnya sangat related dengan saya, di mana memang topik-topik tersebut kan sebenarnya kombinasi dari kita harus buat hardware dan juga softwarenya gitu ya Pak. Nah hardwarenya itu sangat bergantung sama ya ke teknik mesinan yang ada. Lalu untuk yang softwarenya itu kita membutuhkan pengetahuan dari elektro dan juga apa bikin program ya Pak, kayak programming dan sebagainya. Nah, sebetulnya saya sempat terpikirkan kan Pak, karena Pak Budi juga mention bahwa misalkan ada alat-alat yang sudah dibuat tapi akhirnya nganggur ya Pak, nggak sustainable gitu. Nah, apakah mungkin ke depannya ya Pak, jadi dulu waktu saya kebetulan nih Pak, jadi waktu saya S1 itu sejak angkatan tahun saya itu skripsinya itu diwajibkan berkelompok bertiga-tiga gitu Pak, dan itu harus jadi suatu alat yang betul-betul bisa dipamerkan di exhibition. Nah exhibitionnya itu mengundang industri-industri besar dan beberapa dari teman saya jadi memang sengaja diundang industri di mana nanti industri-industri itu akan jadi beberapa teman saya direkrut langsung, bahkan alatnya kayak dipatenkan oleh industrinya seperti itu. Sebetulnya kan apa yang dikerjakan sama Pak Budi itu related sama ini, maksudnya bisa dikembangkan ke arah sana gitu sih Pak. Nah, saya kepikirannya mungkin barangkali memungkinkan Pak, misalkan FYP itu bisa barangkali misalkan satu topik itu kolaborasi antara misalkan student dari computer science dengan mesin gitu. Jadi mesinnya lebih fokus ke memperbaiki dalam hal mekanikalnya, untuk computer science-nya bisa lebih optimalisasi ke programming-nya. Karena kan kemarin kayak mahasiswanya mungkin mengimplementasikan machine learning tapi mungkin belum optimal kayak gitu kan ya Pak. Maksudnya bisa lebih dibikin smart lagi gitu Pak si sistemnya. Dan misalkan untuk FYP, karena kan sayang ya Pak, misalkan udah bikin hardware-nya, itu kan bisa dilanjutkan untuk FYP student tahun berikutnya gitu Pak. Nah maksudnya nanti mungkin diwajibkan misalkan mahasiswanya untuk memberikan apa namanya kayak meneruskan ke adik tingkatnya gitu Pak. Jadi minimal ya harus ada kontrak, misalkan dalam satu semester ke depan harus kontak dengan adik tingkatnya yang ambil topik tersebut gitu. Maksud saya gitu. Jadi barangkali memungkinkan nih Pak, barangkali bisa berkolaborasi dengan mahasiswa computer science. Jadi nanti kita bisa bikin suatu sistem yang kalau misalkan jadi suatu barang kita bisa pamerkan gitu loh Pak. Kan kebetulan computer science juga ada exhibition untuk FYP-nya. Nah itu kalau misalkan bisa di-collaborate dengan student machine kayaknya bakal memberikan hasil yang better gitu sih Pak. Sepertinya ya, mungkin. Oke, terima kasih Bu. Ya sebenarnya kita mau banget kerjasama sama CS, IS, ataupun siapapun termasuk VCD. VCD tuh kalau bikin desain tuh bagus, mungkin bisa, wah robotnya jelek kelihatannya, bisa diutak-atik sedikit, bisa. Sebenarnya pingin ke sana, pingin juga punya dari computer science tuh bisa ada yang bikin GUI-nya gitu loh. Ya, saya pun sampai kita kan mulai diminta nih cari masukan dari luar ya. Income. Udah dari mandat Pak Agus tuh sekarang. Ya mungkin ini kalau mau bisa jadi apa ya, kayak robotic hand ini yang terakhir ini bisa jadi apa, spin off gitu dari SU. Satu, kita banyak sekali robot di Indonesia, banyak, tapi Indonesia sendiri nggak ada company-nya. Nggak ada yang bikin. Saya pernah hanya satu kali baru ketemu satu di Indonesia bikin itu kecil kayak gini, sekitaran 7 juta gitu. Tapi itu hanya satu, nggak ada yang lain. Nah, mungkin nggak tahu kalau dari mungkin dari manajemen, akuntansi, punya marketing atau bagaimana, atau punya ide yang lain, silakan kontak. Atau ada yang mau join ke cluster boleh juga. Kita welcome. Oke? Ada pertanyaan lagi atau cukup? Oke, untuk mempersingkat waktu, terima kasih Pak Budi. Aplaus buat Pak Budi. Thank you. Dan yang terakhir, save for the best Pak Santo.
Iya. Saya berharap banyak yang tanya loh. Wah. Jadi saya cuma 5 menit. Lagi yang Pak. Gimiknya, Pak. Nasib. Gimiknya, Pak. Sersanto. Iya. Oke. Ini diapain, Pak? Di klip aja, Pak. Oh. Selamat. Saya minta izin pakai kupluk. Soalnya rambutnya lagi hilang semua. Ketangkep Kang Dedi, jadi ikut wamil. Kok belum ya? Oh, Butuh speakernya nggak, Pak? tes. Nggak, ininya apa? Buat Oh ya, ada sound. speakernya. Nah, Oh ya. saya lupa deh. Tahu aja saya ada lagu. Nah, itu. Oke, semangat pagi teman-teman, rekan-rekan semua. Izin gara-gara saya lewat pantry ketemu Pak Jati, akhirnya ditarik untuk present ini. Jadi saya udah mulai kapok ke pantry sebetulnya. Jadi wah kok begini, ya sudahlah. Ya, tapi saya senang Pak Jati di awal-awal branding nama saya begitu luar biasa, karena saya lihat Pak Jati itu di branding sama Pak Dekan, Pak Farid luar biasa juga. Dia memberikan energi positifnya ke saya. Jadi namanya tadi Cluster Santo. Jadi saya senang juga, wah ini personal branding sekali. Oke, saya akhirnya muter otak saya, ini Santo apa ya? Oh ternyata keren juga ya. Jadi bisa Sustainable Advance of Nature, Tradition, Animation Based Onto Technology. Wih. Jadi ada, kalau ontologi itu kan kita tahu tuh eksistensi, identitas budaya, dan ya kalau teknologi itu eksplorasi dan pelestarian sebetulnya. Jadi keren juga sih. Hanya saja satu hari menjelang hari H diubah. Ya saya terima nasib loh. Karena katanya saya single factor, jadi Santo aja namanya. Oke juga. Bukan single factor sih Pak, belum ketemu yang match gitu. Oke, kita positif ya Bu ya. Akhirnya diubah jadi Cultural Ecology 4.0. Ya, kita integrated cultural heritage and technology for environment sustainability. Ini yang menjadi mainnya. Dan apa sih itu, bicara tentang ini apa, cultural ecology, teman-teman bisa baca. Kita berbicara tentang bagaimana tantangan yang luar biasa ke depannya itu luar biasa. Kemudian kita ingin ada warisan budaya yang bukan cuma cerminan masa lalu, kita bisa juga menjadi sumber inspirasi ke depan sebetulnya. Dan itulah ada namanya cluster culture ecology yang kita mengintegrasikan seni. Karena saya basicnya desain grafis, teman rekan-rekan semua, saya tetap di desain grafis, pakem saya di sana di seni dan desain yang memberikan dampak bagi sekeliling kita, lingkungan kita. Jadi ada apa ya namanya, kita mengintegrasi seni, kemudian tradisi lokal, teknologi mutakhir, AI dan sebagainya, IoT. Saya punya mimpi ke depan, kita udah ngobrol ke teman-teman di luar UMKM, kita mau bikin desa wisata yang kita bisa present, bicara tentang bahasa visual gitu dan culture. Objektifnya dari cluster ini yaitu ada 4, kita pengen integrate, sebetulnya mengintegrasi nilai estetika dan filosofi budaya lokal, kemudian mendorong adopsi teknologi digital. Kita nggak bisa deny, kita harus rangkul, karena setiap zaman ada masanya, dan kita harus realize itu, dan kita harus bergandengan tangan. Makanya saya bikin tujuan klasternya seperti ini, teman-teman, yaitu menggali praktik budaya. Budaya itu simbol kebanggaan suatu bangsa. Oke, kemudian bicara tentang principle approach-nya, ini interdisciplinary, tentu butuh partisipatif,
ada etis yang saya bikin menjadi prinsip FPIC, Free, Prior, and Informed Consent, ensure the protection of traditional intellectual property right. Makanya kalau teman-teman lihat haki saya lumayan banyak karena saya mau itu kita yang punya, bukan Malaysia, bukan siapapun itu. Kemudian research scope saya bicara tentang indigenous wisdom, kearifan lokal, model berkelanjutan, kemudian seni digital dan kesadaran lingkungan, kemudian ada smart heritage, teknologi for cultural and natural conservation, cultural based design and eco design. Saya sudah berkolaborasi dengan Pak Lukman, keren-keren. Kemudian katra ekologis digital storytelling. Kemudian kedepannya banyak yang bisa kita gali setelah bicara tanam budaya itu luas. Makanya saya perlu memang support dari teman-teman. Dan terima kasih juga sebetulnya ke Pak Jati yang sudah mendorong saya walaupun di pantry nggak ngerti apa-apa. Jabarin aja sedikit, oh ya udah. So cultural ecology is not merely a research program, bukan cuma itu, bukan cuma research, tapi cultural scientific journey that bring local values. Kita mau ada local value yang kita bawa. Saya mau gandeng banyak perusahaan-perusahaan perusahaan besar, kita bangun desa wisata di sana. Dan beberapa desa wisata sudah kita plot, bukan kita sih, saya plot untuk kita ini, garap bersama. Kita udah in touch, saya berharap sebetulnya teman-teman mahasiswa FYP bisa collaborate, kita bikin satu wilayah yang luar biasa, itu make money banget, tapi saya nggak mau ngomong bicara duit, bicara tentang uang. Saat awal-awal kita bicara uang ke mahasiswa, mindsetnya berbeda, karakternya berbeda. Itu generasi sekarang. Kita mau belajar, karena kita diedukasi, ayo belajar, jangan ngomongin duit. Pengalaman, yuk kita berikan impact, harusnya seperti itu. Tapi di SU memang berbeda, ya kita coba ubah. Gitu. Ini kolaborasi dengan Pak Budi, thank you Pak Budi udah branding saya tadi. Saya kira saya sendirian. Ternyata Pak Budi, this my partner, yang kita bersama-sama, tadi udah disinggung juga kita ada ini, paper ya Pak ya. Sebelumnya kita bikin website, kita gali batik, saya lihat batik belum pernah terkenal, orang banyak yang bikin buku, tapi nggak ada websitenya. Kita bikin websitenya. Ini kolaborasi juga sama alumni, betul ya Pak Budi ya, kita ke Cirebon, makan empal gentong bareng-bareng, nostalgia kemarin, dan to be honest, saya mesti bilang thank you ke Pak Iwan yang selalu support dari awal. Thank you, Pak Iwan. Walaupun sering saya sindir. Kita kolaborasi banyak sekali. Nggak gampang buat batik. Nggak gampang. Kita nanti mau buat juga bukunya. Lagi proses. Di mana nanti ada 3D-nya di sana. 3D printing-nya segala macam. Yang bersama kita waktu itu, beliau sudah almarhum. Sering nanya ke kita juga kapan explore lebih lanjut, tapi memang kita sumber dayanya kurang, yang memang semikiran sehati itu kurang, jadi ya saya harus fight alone gitu. Kemudian yang kedua, kita lagi ongoing collaboration dengan student, kita bikin game board, mungkin Bapak Ibu tahu, kita pengen anak-anak sekarang jangan main iPad lagi, itu destruktif, itu benar-benar bikin brain rot. Jangan main handphone, kita main board game yang bisa mencerdaskan anak bangsa. Indonesia ini terlalu dini, terlalu cepat teknologinya, sehingga anak-anaknya moron kalau mau saya bilang. Logiknya nggak jalan. Betul nggak? Setuju nggak Bapak Ibu? Itu yang terjadi. Dan kita harus konsen, bukan di era kita yang harus kita pikirkan, tapi era-era mereka, penerus kita. Nah, saya mau bikin board game dengan kandungan budaya. Lewat budaya mereka tahu apa yang ada di kita zaman dulu yang bagus. Udah nggak ada lagi sekarang tepos liro, saling nyapa, segala macam. Betul ya Bu ya? Saya miris ngeliat Pak Iwan kesel ketika ketemu mahasiswa lewat begini, terus lewat. Dia bilang, ini apa ya? Dia sering curhat sama saya. Itu yang namanya karakter. Kita SU nggak tahu karakternya, mendidik anak karakter seperti apa. Dan kita pengen, yuk jangan ke teknologi terlalu banyak. gitu. Bukannya saya ini ya, tapi kita coba mendirect. Teknologi bagus, AI juga bagus. Ini karakter-karakter yang dibangun sama mahasiswa. Di awal kita lagi skate bikin game board. Saya juga collaboration dengan Pak Ifat. Ini juga mahasiswa yang buat. Di luar ekspektasi, bagus banget. Kalau menurut saya oke. Kemudian saya sederhanakan lagi menjadi seperti ini. Oke. Kita buat
beberapa hal saya jadi bawa mainannya. Ini collaboration, kita kolaborasi semuanya. Kita buat karakter-karakter tersebut menjadi visible dan nanti ini akan jadi bisa jadi cuan kalau mau dibilang. Kita bikin 3D printingnya. Jadi mainan ini akan jadi alat tools waktu main di board game. Tuh. Ini 3D printing. Saya tidak secanggih Pak Pak Kus udah 4D, saya masih 3D printing. Tapi on progress Pak, ini nanti akan jadi di board gamenya kita akan masukkan ke sana termasuk beberapa merchandise. Ya akan dijual nantinya kalau memang layak ya Pak ya. Tapi ini eksplorasi kita. Ini kurang lebih, oh ya kita juga buat sebetulnya sebelum awal-awal kita buat maskot. Saya bikin karakter. Ini saya waktu rambutnya masih gondrong, kita bikin karakter. Belum di painting. Nanti mau di painting, akan mirip. Kemudian ada Pak Marshall, kita buat juga. Kemudian ada Pak, ini siapa Pak? Kenal nggak Pak? Pak Surya, ini Pak Surya, saya buat ininya, mainannya. Mudah-mudahan nanti saya nggak mau kalah sama ruangannya ME, keren banget tuh, bisa majang 3D, masa VCD nggak bisa. Saya nggak mau kalah, saya juga akan ada nanti pajangan banyak. Saya buat satu persatu, ya perlu effort Pak, nggak gampang sebetulnya. Kita juga kemarin bikin lagu bareng sama mahasiswa, 2 orang kita recap bikin lagu. Ini lagunya nanti buat board game kita. Kita bikin juga book progress, banyak sebetulnya, cuman capek juga. Dari masa silam, kemakannya lembut dalam malam, bukan hanya nada, tapi kisah yang nyata, cerita leluhur dalam irama. Setiap pukulan. Kita bahas gamelan soalnya, jadi kita bikin lagunya. Saya ngerans. Kita rawat, kita jaga bareng-bareng. Cewek, Kanaya. Ya. Di mix lagi Bu. Let the rhythm hold your hand from Java seas to Bali set. In every note we hear the land. This is our soul, this is our strength. Ada cinta di balik suara, ada doa dalam gembira kita. Mainkan, rasakan kenal bersama. Bukan hanya permainan biasa. Mari jaga, mari bawa nada ini hingga dewasa. Gamelan bukan kenangan semata, tapi cahaya budaya yang nyata. So let's play and let it stay. Oke, itu ya, Mbak. Itu aja dulu, jangan sampai habis. So, itu sebetulnya lagu itu nanti buat thriller, kita mau buat animasi, kita nggak mau kalah sama Jumbo, gitu ya. Kita bisa sebetulnya, cuma memang kesempatan dan peluangnya belum ada, tapi can sure we can make it, gitu. Itu baru thrillernya, lagunya udah buat, nanti kita animasikan untuk bikin dukung lagunya. Kemudian, bentar, kok nggak jalan. Kemudian, ini board gamenya hampir jadi. Kita bikin beberapa alternate. Ini juga didukung sama Pak Iwan banyak banget. Saya thank you. Kita banyak buat haki dari sini. Kita udah patenin, termasuk karakternya. Kita ada paten sederhana sama haki. Thank you Pak Kus, udah guide me untuk paten sederhananya. Akhirnya
kita coba. Paling enggak karakter itu kita patenin dulu gitu. Dan research collaboration lagi juga dengan Pak DME dengan Pak Indra, Pak Lukman, kita mau buat, saya tadi bilang sustainable, kita dari biji plastik yang Aqua punya tutup botol dan lain-lain, kita bisa buat seperti ini. Kalau Bapak Ibu bisa lihat, saya coba putarkan. Ini anaknya cukup kreatif, salah satunya, walaupun ada yang buat ini ubur-ubur dia nyala. Nanti bisa kita provide untuk UMKM, kita mau ajarin mereka bisa jualan juga lewat biji plastik yang nggak ada gunanya, tapi bisa membuat sesuatu yang menarik untuk dieksplor. Ini karya mahasiswa, bukan karya saya, dan luar biasa dengan peran dari Pak Ifat, Pak Indra, dan Pak Lukman. Kita mau coba nanti bawa ke research paper, mudah-mudahan nggak kalah dengan Pak Kus yang bermain di material. Kita juga bermain di material, semoga bisa masuk Scopus. Inspirasi soalnya. Oke, itu kurang lebih ubur-ubur ikan lele. Menari indah di dasar bumi, jadi warisan budaya berpadu teknologi, bersinar dari Sampurna University. Lelenya di mana? Kita menang lele, Bu, kemarin menang award lele gitu kan ya, PKM ya, puji Tuhan, kita pakai lele akhirnya. Ini ubur-ubur soalnya, Bu. Ubur-ubur lelenya di sana. Ini kolaborasi sama teman-teman di univ lain. Biasa saya sama teman-teman BINUS, kita banyak explore. Ini menang juga kemarin. Kita udah mulai skate banyak. Kita menang research. Tapi saya hanya anggota tim dan kita buat beberapa hal tentang cultural juga gitu. Jadi terakhir, kemarin saya teringat kata-kata Pak Putin, mungkin teman-teman kenal Pak Putin di BRICS. Dia bicara, ada orang bicara tentang bahasa Inggris, dia tegur. Jadi bilang setiap negara mesti memelihara kebudayaannya sendiri, nggak hanya soal ekonomi atau politik budaya, tapi bicara tentang fondasi identitas. Kita harus punya, SU harus punya fondasi identitas, dan kita belum ada itu sebetulnya. Jadi globalisasi bukan hanya melepas akar budaya, melainkan kesempatan untuk menunjukkan keasalan budaya masing-masing di kancah internasional. Gitu. Ini yang saya pegang akhirnya. Dengan budaya yang kuat, suatu bangsa dapat menegaskan suara dan posisinya di arena global. Ini di KTT BRICS, teman-teman. Jadi semua negara punya keunikan masing-masing, keanekaragaman budaya, kita paling banyak budayanya. Itu aset yang harus kita coba gali. Jadi asetnya banyak. Oke, that's it. Setiap zaman ada masanya. Thank you, Bapak Ibu. Oke. Sengaja. Ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Oh ya, jangan lupa join ke SU. Kok jadi iklan ke sini? Saya nggak promosin cluster saya, tapi promosin SU. Biar student body-nya naik. Oke, ada pertanyaan nggak? Oke. Terima kasih Pak Santo dan berikan aplaus juga untuk semua pembicara, 5 pembicara karena kita udah jam 11 pas ya. Jadi terima kasih semua atas kehadirannya dan sampai jumpa ke Coffee Time selanjutnya.